Kalian pasti pernah dengar tentang Working Holiday Visa ke Australia atau yang lebih dikenal dengan WHV, yang katanya kerja santai, gaji tinggi, dan bisa jalan-jalan. Tapi apakah benar? Halo, Kita lagi di Palm Cove. Ini salah satu pantai yang ada di Cairns yang paling terkenal. Di sini banyak resort, terus ada tempat mancing juga. serem. Oh gila. Halo, aku Wesley. Aku Evi, kita dari Cairns, Australia. Ini adalah video pertama kita, dan di video pertama ini kita akan bahas tentang persiapan dokumen SDUWHV. Kebetulan pertama kali kita datang ke Australia, kita juga menggunakan Working Holiday Visa di tahun 2019. Jadi singkat saja untuk perkenalan diri kita, dan semoga pembahasan selanjutnya boleh membantu teman-teman. Kasih ku lihat bentar. Untuk mempersiapkan berkas-berkas pengajuan SDUWHV, kita butuh 6 dokumen penting yang bisa kita lihat di website Ditjen Imigrasi Indonesia. Untuk langkah pertamanya, kita masuk ke Instagram, search Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia atau Ditjen_Imigrasi, lalu masuk ke highlight-nya, pilih yang SDUWHV. Nah, dari sana kita bisa lihat tutorial cara pengajuan SDUWHV. Jadi di video ini kita akan berusaha untuk membantu menjelaskan secara detail apa-apa saja dokumen-dokumen yang kalian perlu siapkan. Kalau kalian lihat di sini, ini ada website sduwhv.imigrasi.go.id. Kemudian di sini juga kalian bisa temukan satu website yang adalah www.homeaffairs.gov.au. Nah, kenapa website ini penting nih? Nanti untuk pengajuan visanya kita akan melewati website ini, yang mana adalah website dari pemerintahan Australia. Perlu diperhatikan kalau ini websitenya adalah sduwhv.imigrasi.id. Itu adalah website yang kita fokuskan pada video kali ini. Nah, di sini ada 6 persyaratan. 6 berkas penting yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu ada di pas foto terbaru dengan latar belakang putih. Berkas maksimal berukuran 10 MB dan formatnya harus di JPG, JPEG atau PNG. Format dan ukuran file ini penting karena pada saat pengajuan WHV yang sering disebut WAR kuota WHV atau SDUWHV itu, ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau misalnya kita nggak siap dengan format yang ditentukan, ukuran-ukuran yang ditentukan, kemungkinan besar pengajuan WHV kita, walaupun pada saat itu kita udah dapat kuota, bakalan gagal. Nah, untuk pas foto sendiri nih, di sini kan ada contoh dokumen. Di dalam contoh dokumen ini diperlihatkan kalau fotonya terlihat bahu sedikit ya. Ada bahu, terus ada ruang di atas kepala. Kalau bisa kalian mungkin ngikut dengan contoh fotonya. Nah, misalnya nih file kamu udah benar JPEG, tapi filenya di atas 10 MB. Gimana tuh kalau di atas 10 MB? Kalau size-nya di atas 10 MB, kalian bisa search di browser kalian masing-masing, pilih di resize JPEG atau resize JPG. Nah, setelah dalam resize JPG itu kalian ambil file yang kalian udah siapkan, kalian drag masuk ke dalam websitenya. Kemudian di situ kalian pilih ukuran yang kalian mau. Kebetulan di sini adalah di bawah 10 MB. Jadi pastikan harus sesuai itu dan jangan sampai melebihi 10 MB. Terus kalau udah 10 MB, udah sesuai, kalian harus rename filenya supaya nggak bingung. Karena mungkin ada banyak pas foto, tapi cuma ada satu pas foto yang sesuai dengan permintaan imigrasi. Jadi ada baiknya kalian ubah namanya. Nah, untuk dokumen kedua itu adalah paspor tidak penuh dan paspor tidak rusak. Adapun berkas maksimal berukuran 10 MB
dengan format PDF. Nah, pada saat kita melihat pas foto itu formatnya adalah JPG, tapi di dalam paspor formatnya adalah PDF. PDF. Dan, sekali lagi diingatkan untuk format dan size dari file, masing-masing file yang dibutuhkan harus sesuai dengan permintaan dari website imigrasinya. Karena kalau ada yang tidak sesuai, kemungkinan ditolaknya sangat besar ya. Terus kalau PDF kalian juga ternyata lebih besar daripada 10 MB, kalian bisa lakukan hal yang sama dengan JPEG, tapi bedanya kamu resize PDF. Jadi Bukan resize JPEG, bukan resize JPG lagi, tapi kalian paspor kalian. Nah, sampai di sini seharusnya teman-teman udah ngerti masalah resize JPEG, resize PDF, menyesuaikan kebutuhan imigrasi. Kemudian kalian harusnya udah paham masalah format. Jadi harus diperhatikan format dan ukuran file. Nah, yang ketiga. Untuk yang ketiga itu bukti kualifikasi pendidikan. Yang ini sangat penting juga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa atau mahasiswa aktif di dalam negeri, di perguruan tinggi atau di universitas dalam negeri, kalian tetap bisa ikut program WHV ini dengan syarat mempersiapkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif. Nah, surat keterangan mahasiswa aktif ini bisa diminta dari kampus kalian masing-masing. Yang kedua itu kita butuh kartu hasil studi, dan yang ketiga kartu tanda mahasiswa atau KTM. Yang kategori kedua adalah pendaftar yang telah lulus pendidikan setingkat diploma atau sarjana pada lembaga pendidikan di dalam negeri. Jadi kalau kalian udah tamat S1 atau D4 di dalam negeri, kalian juga bisa mengajukan SDWHV ini. Syaratnya hanya melampirkan sertifikat atau ijazah. Nah, yang ketiga adalah kategori pendaftar yang telah lulus. Jadi kalian harus udah lulus pendidikan diploma atau sarjana di luar negeri. Harus udah lulus di luar negeri. Terus syaratnya kalian perlu melampirkan sertifikat atau ijazah dan kartu hasil studi. Terus syaratnya, catatannya. Untuk yang mahasiswa aktif ini kan ada 3 dokumen yang diperlukan. Nah, dari website imigrasinya ini sendiri minta berkasnya harus di bawah 10 MB dengan format PDF, dan berkasnya harus dijadikan satu. Jadi untuk mahasiswa aktif kalian butuh KHS, KTM, KHS, KTM dan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif itu dijadikan satu di dalam satu PDF. Bagaimana caranya? Itu caranya juga sama, kalian ke browser kalian, kalian ketik merge PDF, terus file-file yang berbeda yang udah dalam bentuk PDF ini kalian drag masuk satu persatu, kemudian kalian tekan merge. Nah, setelah di merge kalian perhatikan lagi formatnya dan ukurannya, karena format dan ukurannya udah ditentukan yaitu harus 10 MB dan harus dalam bentuk PDF. Jadi setelah kalian merge, kalau itu terlalu besar atau di atas 10 MB, kalian harus di-resize lagi. Nah, sertifikat bahasa Inggris nih. Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris kalian bisa pilih dari 4 lembaga yang sudah ditentukan. yang sudah ditentukan. Yang pertama itu IELTS. IELTS nilai rata-rata 4,5 berdasarkan 4 komponen tes. Jadi ini maksudnya itu nilai rata-rata hasil akhir IELTS kalian, atau biasa disebut overall band-nya harus 4,5. Jadi kan di IELTS itu ada 4 komponen. Kalau misalnya di writing kalian kurang dari 4,5, tetapi di subjek lain seperti speaking atau reading kalian atau listening kalian menunjang dan hasil akhirnya overall band-nya tetap 4,5, itu tetap bisa dipakai. Asalkan overall band-nya di atas 4,5. Ini udah tertera jelas. Kalau TOEFL IBT itu nilai keseluruhan 32. Kalau Pearson PT itu keseluruhan 30. Cambridge Assessment English itu 147. Dan berkas maksimalnya sama ya, kurang lebih di 10 MB maksimal dengan format PDF. Tes kemampuan bahasa Inggris wajib dilakukan dalam 12 bulan sebelum pengajuan SDWHV. Jadi masa berlaku tes bahasa Inggris kalian itu 12 bulan sebelum hari pengajuan SDWHV. Dikatakan kalau lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap wajib melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi sekalipun kamu kuliah di luar negeri, kamu tetap harus ikut tes English. Syarat yang kelima itu adalah surat keterangan bank. Apakah kamu harus punya uang dalam bentuk Australian dollar? Enggak, ya. Enggak.
kalian bisa punya rupiah, tapi dengan catatan Harus itu setara dengan 5.000 Australian dollar. senilai 5.000 Australian dollar. Kalau Tabungan atas nama orang tua. kalau misalnya ini kalian tabungan atas nama orang tua, apakah tetap bisa? Tetap bisa. Tapi ada syarat-syarat lainnya, ada syarat-syarat tambahan. Ya, syarat-syarat tambahannya kalian butuh dokumen KK, EKTP, orang tua atau wali, dan surat pernyataan dari wali bermaterai Rp10.000. Nah, jadi kalian perlu 4 dokumen nih. Di sini ada 4 dokumen kalau kalian pakai surat keterangan yang bukan atas nama kalian. Nah, untuk yang ini sedikit berbeda dari berkas-berkas sebelumnya ya, karena untuk keterangan bank ini, dokumen KK, EKTP, surat pernyataan, dan ya surat pernyataan wali bermaterai itu dipisah-pisah dengan syarat harus maksimalnya 10 MB dan dalam format PDF. Berbeda dengan surat bukti klarifikasi pendidikan, kualifikasi pendidikan yang dijadikan satu. Kalau saran saya pribadi, kalian tetap siapkan 4 file ini dalam 2 jenis, dalam 2 kategori. Satu yang di merge, satu yang dipisah-pisah. Satu kalian merge kayak ya kayak bukti ketiga, bukti kualifikasi pendidikan. Terus kalian resize sampai di bawah 10 MB atau 10 MB. Dan yang kedua itu kalian pisahkan 4 syarat ini dan masing-masing di bawah 10 MB. Dan sekarang kita masuk ke dokumen ke-6. Dokumen ke-6 ini yang terakhir yang perlu kita siapkan. And yang pertama itu yang terakhir ya, surat pernyataan tertulis. Di sini template-nya bisa kalian download di website imigrasi. Dan kalian butuh materai 10.000. Untuk yang syarat ke-6 ini cukup mudah, kalian cukup download template-nya, kalian print out baru isi, atau kalian isi baru print out. Terus kalian tanda tangan di atas materai 10.000. Ada beberapa tips tambahan buat kalian. Untuk 6 dokumen itu, ada baiknya kalian simpan di satu folder yang sama supaya pada saat luar SDUWHP nanti gampang waktu kalian memasukkan dokumen-dokumennya, dan namanya harus diperjelas supaya kalian nggak bingung. Jadi untuk format dan size yang udah benar dijadikan di satu dokumen aja. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Instagramnya Ditjen Imigrasi, karena mereka akan post terus semua info, kuota, kapan pembukaannya, semuanya dari sana. Jadi kalian bisa agar tetap up to date harus di follow ya Ditjen Imigrasinya. Mungkin untuk di video kali ini cukup sampai di situ. Tapi kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak jelas dari penjelasan kita, boleh tulis di kolom komentar. Kita bisa bantu jawab apa yang kita tahu. Ya, terus kalau kalian masih mau cari informasi lebih banyak mengenai SDWHV atau WHV dan kehidupan di Australia, kalian boleh tekan tombol subscribe dan boleh like sama share video ini untuk teman-teman atau kerabat kalian. Terima kasih. Bye bye.